Halo, halo. Kalau Heeh. di sini kan saya mau cerita, Oh, mau cerita apa saya? saya dulu kan bulan Mei kemarin saya 4 bulan di BT. Suaramu jauh, Mbak. Bentar. Kemarin tuh mungkin 4 bulan di BT kamu. Kamu pakai handfree atau apa sih? Suaranya nggak jelas soalnya. Enggak, yang pakai Itsamis. Pakai apa? Ya saya ini enggak, Pak ini ya, lihat live-nya. Ya jangan lihat live lah. Kamu lihat live, jangan telepon saya. Suaranya Oh pecah, iya, Mbak. bentar. Udah belum? Saya matikan dulu. Halo. Telepon. Waalaikumsalam. Kenapa, Mbak? Mana ya kamu ya? Itu uangnya nyangkut di situ semua. Apa lagi nih? Mana? Yang nyangkut uangnya siapa? Uang saya. Nyangkut di mana? Di akun tugas itu kan, aku kan dapat itu tuh apa yang iklan-iklan di Facebook itu loh, yang katanya cuman lihat gambar aja itu bisa dapat komisi, tapi kan kita harus menyelesaikan tugas. Lah terus hubungannya sama saya apa? Ya minta tolong karena Maksudnya gimana? ini kan tugas tugas terakhir. Nah itu harus, kemarin itu kan mintanya top up-nya 6 juta. Nah, itu udah dari 3 hari yang lalu Terus? dari dari perusahaan dapat diskon lagi apa gimana lah. Itu katanya kan. Terus diturunin 5 juta. Kalau bisa isi ulang segitu, itu bisa selesai tugas yang terakhir. Terus bisa dicairin duitnya. Ya Alhamdulillah bisa cair. Terus masalahnya di mana? Masalahnya uangnya udah habis, gak ada buat yang selesai tugas yang terakhir. Terus masalahnya buat saya apa? Saya nggak paham nih. Minta minta pinjam mis loh maksudnya. Saya Piye? Apa? mis minta bantu mis pinjemin duit segitu, bisa nggak ya? Maksudnya gimana? Kamu pinjam duit ke saya Iya, untuk membayar apa? buat bayar akun tugas itu tadi. Kamu mau uang dan jenazah? Ya enggak sih. Saya ada uang setiap bulannya saya sisihkan buat jenazah. Kalau kamu mau, Ya jangan lah mis, jangan uang jenazah mis. lah duit siapa sih yang tak kena kamu? Ya nggak tahu ya misalnya gimana ya, tuh aku kesini juga. Loh, kamu nggak tahu apalagi saya. Sampean ujuk-ujuk suruh mengembalikan uangnya. Lah duit sopo gak cerita cerita nih, mi saya itu ada masalah, saya nggak punya uang untuk ini itu saya masih bisa nalar. Lah tiba-tiba kamu telepon saya minta dikembalikan uangnya. Lah uangnya siapa? Nyangkut di mana? Kamu Jadi posisinya kan di saya mana? minta dibantu. Saya di Lampung, saya di Indonesia. Piye toh maksudnya dibantu apa? Dalam hal apa bantunya? Maksudnya gimana? Aku nggak paham ini. Ini loh, kan saya ikutan apa itu yang di Facebook Facebook itu loh. Terus? Terus saya ikutlah awalnya. Suki suruh top up sekian. Misal itu, aku top up 40.000 awal pendaftaran. Nah setelah itu komisinya masuk, serta itu bonusnya, bonus pendaftaran 10.000. Hmm. Komisinya 8.000.
Bu. Jadi sudah selesai tugas, itu uangnya cair di rekening kan. Akhirnya Hmm, 68.000. Nah, hmm, besok besoknya lagi selesai tugas lagi. Itu TF-nya berapa ya? 350. Terus terus, dapat komisi 70.000. terus, Terus dapat lagi nih tugas lagi. Aku aku nggak itu apa, nggak aku pahamin dulu kesalahannya di situ. Ternyata tugasnya itu satu pros satu tugas tiga prospek. terus. Terus setelah itu saya suruh isi ulang kan. Pertama 1 juta. Nah, sudah saya TF. Setelah itu tugas udah saya kerjakan kan, komisi udah masuk, tapi kan masih ngerjain dua dua prospek lagi. Nah, saya nggak tahu ada 2 prospek itu. Aku pikir 1 prospek udah selesai gitu. Prospek itu apa sih? Aku nanya, prospek itu apa? Paham nggak prospek Ya itu apa? nggak tahu. Lah kalau mulai tadi ngomong prospek, 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 prospek itu apa? Ya orang ditulisan itunya kayak gitu loh, Miss, nggak tahu. Lah nggak tahu ngapain ikut-ikut? Ya kirain kan di rumah sama jaga anak bisa ngasih uang lah dikit-dikit, nggak taunya kayak gini. Kayak gini kenapa? Kan kaya tuh sekarang dapat Ya hasilnya banyak sekali. ya enggak lu. Lah katanya dapat bonus segini, dapat bonus segitu. Terus semakin banyak uang masuk, kok bonusnya semakin nggak ada, semakin hilang. Hah? Ya itu tadi kan awalnya kan segitu loh, terus Kamu total habis berapa? uangnya Kamu cair. total habis berapa? Habis terakhir yang pertama kan 40, terus 40.000. selanjutnya ya pertama Totalnya sepuluh berapa? ribu Totalnya kamu habis uang berapa? Totalnya habis uang sama 3.500, 3.900, terus setelah itu uang itu ditambah lagi kan, masukin lagi itu 2 juta. Saya tanya total, Mbak. Jangan ngajak saya hitung-hitungan matematika. Saya nggak lolos dulu waktu sekolah matematika. Saya nanya Ya totalnya kamu kirim berapa? aku totalnya 3 juta. 3 juta. Ibu rumah tangga daripada nganggur main HP, prospek-prospekan, padahal prospek nggak tahu artinya, kehilangan 3 juta. Iya. Terus sekarang mau apa? Pinjam uang ke saya untuk bayar prospek. Maksudnya kata Iya, Mas Yuli itu penipuan bener ya? Saya nanya ini. Pertanyaan saya, kamu tahu prospek itu apa? Kamu bilang nggak Hmm, tahu. Daripada nggak nganggur, tahu. ikut-ikut bisnis. Lah kenapa tidak nganggur Iya. saja uang 3 juta itu dimakan sambil nganggur gitu ngapain harus main HP? Hah? Ngapain sambil main HP? Mendingan nganggur saja tidak merugikan siapapun. Terus sekarang kamu pinjam uang Miss Yuni, ada uang mayat kamu mau? Nggak mau kalau uang mayat nih. Loh, artinya apa? Kamu ditipu. Tertipu kalau Miss Yuni sudah ngasih uang uang mayat, artinya kamu harus sadar kamu itu sedang ditipu. Udah diem, sudah benar jadi ibu rumah tangga jaga anak. Ngapain main bisnis-bisnisan? Hah? Udah bener jaga anak di rumah, jadi perempuan baik-baik. Terus ngapain bisnis-bisnisan? Bener nggak sih? Ya kirain bisa. Ya bener sih, ya Ya kira. udah dikirain dapat bisa membantu suami. Malah ngabisin uang suami. Kenapa kamu nggak makan pentol sama mie sekalian? Ngapain harus bisnis? Udah bener makan pentol sama mie. Ngapain main bisnis? Paham? Nggak ada.
Bisnis enak itu bukan giliranmu. Wong kita yang udah pinter aja bisnis kena tipu. Apalagi kamu niatnya ibu rumah tangga, Gusti Pangeran. Ngerti? Tinggi, Miss. Udah tahu kalau Iya, kamu Miss, merasa ngerti. nggak kalau kamu ditipu? Ya, sekarang merasa. Setelah dicela tuh Miss Yuni, setelah dimarahin Miss Yuni baru sadar. Iya, tiba-tiba Astagfirullahaladzim. dikalah. Setelah digalai baru sadar kamu nak. Yo, di sini ki. Di HP-HP ki, karena musik kita itu tenang ya. Loh, maksudnya tenan ki piye? Ya enggak, emang orangnya tuh baik. Loh, wong kamu itu tak marahi kok malah bilang Miss Yuni baik gimana toh? Ya, Miss Yuni kan ngasih saran yang benar. Lah ya sudah bener punya uang 3 juta buat makan pentol sak minyak, sak jembutnya. Lah ngapain buat bisnis? Iya, ya Miss ya. Iya kan? Mulai gimana kok sampai bisa kayak gini? Ya karena itu, lucu-lucunya kamu itu. Nggak tahu dunia luar, jangan ingok-ingok, nanti kamu kejelongob. Dunia luar itu kejam. Saya nggak peduli kamu bilang saya jahat atau baik. Tapi saya cuma pingin bilang, enak-enak makan bentol sama minyak, ngapain? Buat bisnis. Ngerti? Ya, Sudah bener. ya aku. Sudah bener kamu di situ. Jadi ibu rumah tangga. Nggak usah Apa? kemana-mana ya. Apa? Oh. Ya, aku nyusul. Ya wes dipanggil suamimu sana pulang. Aku di rumah nih, suami baru pulang dari pon. Oh, oke. Dan kalau kayak gitu, tolong dijaga suamimu. Kenapa? Ya, Mas. Hmm. Soalnya kenapa? Kalau kamu tidak menjaga suamimu, nanti suamimu hilang di gondol wewe gombel mengko. Ameli kok. Ijo to Miss. Ah, masuk. Nah. Lha lah iya saiki bojomu wis mulai kan dadi jogo. Kok apa le? Ngerti? Ini, Wis kono bojone dimasakna masak-masakno apa kono. Jangan main HP ya, ojo dolanan bisnis telek-telekan. Oke, Miss. Ya. Sekarang, Hah? Sopo sing masak pete? Mama makin mangan sambel mangan sambel lah. Oh, iromu bosok kowe iki kok iso ngelokne mae mangan pete. Aku ora mangan pete. Kok iso muni mae mangan pete jarene? Amari mangan sambel kacang. Aduh, keseret apa iki mau? Oke, teman-teman, terima kasih sekali yang sudah hadir tentunya di hari ini, di sore hari ini. Saya mendapatkan banyak sekali SMS pengaduan yang dimana tentang apa ya? Tentang bisnis-bisnisan. Saya nggak tahu kalian tuh sukanya bisnis apa sih? Kalau kita mau bisnis itu harus ada skill. Nggak asal bisnis-bisnis. Nah, kalian ini aneh. Kita nggak punya basic untuk berbisnis, terus kalian pingin bisnis. Apakah nggak boleh emangnya orang mau bisnis? Ya, nggak boleh. Ya, boleh sih. Tapi kan rugi kamunya. Hah? Kenapa? Orang nggak punya skill bisnis. Bisnis itu butuh skill. Nggak semua orang bisa bisnis. Saya sendiri, iya mau TKL bareng dek ini si Hong menyapa Miss TKL laki-laki Hongkong. Halo kucurut-kucurut. Ono kucurut-kucurut loh. Jadi tidak semua orang itu bisa berbisnis teman-teman. Kita nggak perlu iri dengan rezeki orang lain yang bisa bisnis gitu loh. Kenapa sih kita selalu menganggap orang lain bisa bisnis, kita juga bisa bisnis? Enggak. Saya aja nggak bisa bisnis. Saya tuh nggak bisa bisnis loh. Jadi kita itu nggak perlu kalau ada orang menceritakan bahwa oh saya bisnis sukses ini belum tentu kamu sukses. Kui ngapa rambutku apik meniki rek? Iya apik wo. Salam how are you jere. Jadi saya selalu mengingatkan buat kalian tidak semua orang ke luar negeri juga sukses gitu loh. Artinya adalah bisnis juga tidak semua orang sukses investasi 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 gitu.
Nggak semua orang bisa investasi gitu loh. Kabeh pingin investasi. Liane iso tuku kapal pesiar, iso tuku apa nah kamu barang yang mau melok-melok pingin tuku jukung. Ya kan nggak semua orang ini iso lu rek paham nggak sih maksud saya? Mulai wis kapusan ya lucu. Hah? Kan nggak perlu kita cemburu dengan rezeki orang. Nggak perlu kita itu mengharapkan rezeki kita itu sama dengan orang lain. Kan enggak. Statusnya kan tidak. Status opor ada sekarang lah. Terus rungokno aku ngomong lah, awam nggak paham kok dimediasi bareng sama aku. Iya kan? Memang kan pada faktanya kan seperti itu toh. Tidak semua orang itu menguasai semua bidang. Iya benar. Lah bidangnya ra iso kowe malah dihapusi orang. Dua mengeyang ngejak bertanding. Iya kan? Kalau memang investasi itu di tempat yang memang benar-benar bisa nginvestasi apa tuh? Investasi gitu loh. Nek kamu nggak ada yang mandu, terus diajarin sama orang, terus modalnya kamu yang bayar. Yo bangkrut rek, rek jemput-jemputmu bareng entek. Brodol kamu itu nanti. Kalau mau investasi itu yang tepat, yang pasti-pasti saja. Jangan mengharapkan investasi-investasi yang kamu sendiri nggak tahu. Investasi paling aman dari godaan-godaan setan yang terkutuk hanya satu. Investasi apa? Emas. Wes itu aman, aman wes toh. Tenang, nah investasi emas itu paling aman. Iya pada. Dan investasi emas yang paling aman ada di mana? Ada di Yorpay. Yorpay kan ada investasi emas. Lah orang kayak kamu investasi emas ini mek gorong dino. Duwe lah diinvestasi sisuk didol meneh lah Gusti. Pengarang tak antemi kene wong investasi mek rong dino terus mengharapkan keuntungan di orang ngono konsepe rek. Iya kan? Jadi kalau investasi ki sing didelek emas gak momor emas tuku rong dino didol, tuku rong dino didol. Kuwi jenenge tak tapuk tenan kon kok. Investasi ki ya sing anteng wis didelikno anggap aja itu uangnya udah nggak ada. Ditaruh sing serius rene roh itu. Investasi rong dino mau dol. Halo? Iya? Iya? Ma, halo Ma, Mama siapa? Oh iya, suaranya jauh sekali nggak dengar saya. Nggak dengar suaranya. Suaranya jauh sekali. Saya matikan ya, maaf suaranya nggak dengar soalnya. Halo? Halo, Iya, halo, selamat sore. selamat sore. Ini dengan Miss Yudi. Saya sendiri. Oh, Miss Yudi mau Oi, nanya. nyanyi apa Mbak? Eh, aku kan habis pulang cuti itu kalau habis pulang cuti itu masih gaji full apa enggak sih, Miss? Loh, kita kok majikanmu nih saya? Oh, mau tanya ke majikanku ya gitu. Loh, Soalnya aku nanya ke agennya tuh mau yang respon macam gitu loh, Miss. dia tanya majikanmu no, kalian hitungannya seperti apa? Kalau agent kan nggak tahu. Kan cuti berbayar, tadi pas liburan kamu tuh mendapatkan gajimu. Kalau Atau Miss kan biasanya atau gimana, Miss? atau nggak digaji tapi nanti dikasih keluar lebih awal. Oh, soalnya biasanya kan aku umumnya gajinya tanggal 5 ya, Miss ya. Hmm. Terus kan karena aku cuti tanggal 17 bulan kemarin, tanggal 17 sampai tanggal 30 itu aku cuti, Miss. Jadi Hmm. aku
baru nyampe itu tanggal 1 bulan ini, Hmm. Miss. Kan gajian aku tanggal 5. Makanya tanggal 5 ini aku nggak gajian, makanya aku bingung masih gaji full apa enggak sih gitu. Iya tanya majikanmu no, jangan tanya di luar. Kalau orang lain kan nggak tahu kalian hitungannya seperti apa dan bagaimana. Ya lebih baik nanya sama majikan dong sayang, biar tidak ada pengaruh-pengaruh dari luar. Oh, deh, deh, deh. Nanti gagal paham, terjadilah perselisihan. Jadi langsung Iya sih, nanyakan. bener. Kalau ada masalah itu bukan nanyanya keluar, tapi tanyanya ke dalam. Tanya sama majikanmu, apakah majikanmu itu lupa atau mungkin majikanmu hitungnya seperti apa, jadi kamu tahu. Nah, setelah tanya sama majikan yang seharusnya dan kamu merasa munyi, kamu merasa oh nggak seperti ini. Nah, tanyakan sama agent. Setelah sama agent kamu masih Iya, merasa tidak benar nih. Yang benar itu seperti ini. Tanyakan sama KJRI. Nah, KJRI juga tidak ada jawaban. Tanyakan sama labor. Jadi ada tahap-tahapannya sayang. Jangan langsung tanya orang luar. Karena orang luar itu seperti saya. Itu cuman edukasi, ngonten, dan kita tidak tahu iya. kebenaran kalian terjadinya seperti apa, perjanjiannya seperti apa. Ngerti nggak? Ah, iya. Jadi Ngerti, tanya Miss. dulu kalau mereka nggak ada jawaban, ya saya bantu untuk menjawab berdasarkan pengalaman saya. Iya. Mm-mm. Paham ya? Paham. Oke, Miss. Ya, Miss, terima Oke, kasih. sama-sama sayang. Masalah. Gak enak rek mari mangan ke wacang ke watuen. Iya. Makasih Mbak ya. Paham ya? Loh, Paham. aku mangan sambel kacang, iso mangan sambel pete piye to bocah iki. Rasa guyu kepingkel-pingkel ora lucu. Suwamplu ndasmu kok yo. Jadi mak emang sambel pete. Iku anakku. Oh, iso bojoku brondong-brondong. Oh, culek matamu engko yo. Iku anakku. Oh, iso muni bojo tak keruas raimu engko yo. Ngarang-ngarang bojo. Wis man pete lho, aku mari mangan sambel pecel iki lho. Kok iso mamara darani mak kowe mangan mangan pete jarene. Mana ya kurang ajar lah anak-anakku. Mak mangan pete jarene. Halo, Bo nanti bisa ngomong. Bajunya bagus, mak kok tangan gitu loh. Lah kok jarene bojone misine brondong, tok apa cangkemmu iku? Halo, halo, halo. Apa meneh? Oh, iki ora rasa nyerimpet-nyerimpet mae nyambut gawe kono. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak Ini matiin ya teleponmu ya, karena kamu lagi nonton live saya. Kalau sudah diangkat, matiin teleponnya. ya. Kenapa, Mbak? Assalamualaikum, Sumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dan saya dari Mbak Sarah masih Nggak usah nyebut keluarganya nama, Mbak. Ngapain nyebut nama? keluarganya Setiana Larasati mau nanyain Jangan, soal jangan, jangan sambil dengerin saya itu. Masih tetap itu loh suaranya. Jangan speaker. ya, halo Bis, ya maaf Ah, Miss, maaf. Ini saya keluarganya Setiana Larasati mau nanyakan tentang kabar Setiana Larasati bagaimana. Miss Juni belum nanya kabar Mbak. Ini paspornya ada di saya karena saya belum ada uang. Ya, Sebelum saya ada uang, iya. saya itu nggak berani nanya kemana-mana. Setelah ada uang, saya baru berani nanya dia ada di mana. Karena saat saya mencari, tidak ada uangnya. Saya harus ngomong apa? Ngerti nggak? Udah gini Miss, iya ngerti Miss, saya paham.
Jadi gini, Miss, kalau misalkan kekurangan, misalnya di sini dapat donasi berapa, kekurangan untuk biayanya berapa, nanti pihak keluarga insya Allah diusahakan. Bagaimana, Miss? Biar saya tuh misalnya cepet dipulangkan ke Indonesia, nggak terlalu ke sana. Nggak apa-apa, nanti pihak kami, keluarga, mengusahakan untuk biayanya gitu, yaitu pulang jenazahnya. Gimana, Miss? Kamu harus kasih tahu saya, kamu adanya uang berapa, jadi saya cari donasinya berapa. Ya kalau misalnya Missnya katanya, eh, saya sih sekarang sih untuk sekarang sih jujur aja belum ada. Cuma kalau misalnya memang kata Miss, saya butuhnya segini karena kurangnya segini, ya nanti dari pihak keluarga kami usahakan gitu. Se Sebisa mungkin diusahakan dari sini bagaimana caranya gitu. Karena apa yang saya sudah pegang, Mbak, biasanya saya memang benar-benar ambil total. Saya nggak pernah berbagi dengan keluarga korban. Tetapi kalau kalian tidak sabar dengan pencarian donasi, ya kalian yang ngomong ke saya, kamu sudah ada uang berapa ke saya. Jadi saya stop kalau memang ada yang bantu. Karena prinsip saya, apapun yang sudah saya pegang, apalagi jenazah, saya akan selesaikan. Tetapi kalau kalian sebagai keluarga mau ambil alih, kasih tahu saya, kalian punya berapa. Jadi sisanya saya yang mengusahakan. Bukan saya yang punya, terus kalian yang mengusahakan. Kalian punya berapa, saya yang mengusahakan. Iya, Miss. Saya tanya kalian, kalian ada berapa? Soalnya kan Untuk kalau donasi kan kita harus memang sabar karena tidak mudah, bahkan tidak ada orang yang nyari Larasati sampai saat ini. Kasih tahu saya, kamu punya ya, berapa? maka dari itu Miss, enggak kalau untuk saat ini jujur ya belum belum ada sih Miss. Cuma kalau misalnya Kalau belum ada ya memang jangan ngomong. Nah itulah pentingnya. Orang itu nggak bisa ngomong kalau nggak punya uang, nggak ada powernya sayang. Jadi kalau masih ya belum kalau ada uang jangan ngomong. Kalau kalian sudah pegang uang, Miss, aku pegang uang 60 juta. Aku kurang 40 juta, aku yang cari. Tapi kalau cuma ngomong aja, sebaiknya jangan. Nanti cuma jadi omongan saja. Pokoknya intinya nggak ada. enggak, jadi gini, Miss. Saya tuh pengen tahu jelasnya. Misalnya, iya, oh jasadnya Siti Larasati. Ya, kami, ya istilahnya dari mulai sekarang tuh udah harus mengusahakannya gitu. Cari. Ya salah kalau kayak gitu. Kamu sudah tahu kayak gitu, kamu harus mengusahakan dari kemarin. Ada baru kita Ya bisa ini, cari kebenarannya. Kalau nggak nggak ada uangnya terus nyari kebenarannya, kemana kita nyari? ya ini juga udah usaha ke sana kemari nih. Cuma belum sampai saat ini belum dapet gitu. Makanya Lah iya, kata kalau sudah keluarga, dapat baru ngomong. oh gitu. Karena saya tidak ingin ngomong kosong. Saya laporan, telepon ke tempat jenazah, terus saya bilang, uangnya tunggu ya. Orang sini nggak gitu, Mbak. Ada uang, boleh bicara. Kalau nggak ada uang, nggak bisa bicara kita. Kita bukan nak tawar-menawar di sini. Nggak ada, nggak boleh kayak gitu. Kalau nggak ada uang, Jadi Bang, belum bisa melihat jenazahnya gitu ya, Miss ya. kita Misalnya, nggak boleh lihat jenazah, Mbak, di sini, Mbak. Kalau ada uang dan diselidiki, dipastikan itu dia, baru dimandikan, disitulah kita akan bisa lihat. Tapi kalau kamu tidak percaya dia meninggal dunia, ya udah nggak usah. ya masalahnya ini sih, Miss. Kami tuh ya pihak keluarga. Jadi infonya tuh masih nggak jelas gitu ya, nggak jelas ada foto kejadiannya apa. Jadi dari awalnya tuh memang makanya baru ngasih kabar nyari Miss Yuni itu karena tanggal 26 tuh baru ada pemberitahuan tuh berita katanya bahwa Setia Sati meninggal. Tapi nggak ada foto-foto kejadiannya atau apa. Katanya sudah ditangani polisi. Tapi kok kayak cuma kata-kata doang gitu. Jadi kami tuh sekeluarga tuh nggak begitu yakin awalnya gitu, makanya tanggal 26 tuh baru mencari misiun itu Tanggal 28 sama nyari saya, Mbak. ya 28 26 tuh ada berita dari yang SS itu, Mm-mm. IISS itu ngasih kabar tuh katanya ada tanggal 26 28 iya saya baru nyari misiuni karena awalnya kan saya nggak ngerti nggak tahu bagaimana harus kemana kan. Banyak temen tuh kebetulan ada saudara juga yang di Hong Kong kerja tuh yang waktu hari Minggu kemarin tuh katanya udah nemuin misiuni dan Iya, udah ini iya nyerahkan paspor. Paspor sudah ada iya di tangan saya, KTP sudah ada di tangan saya, data udah ada di tangan saya.
Tapi karena saya nggak punya uang, saya harus sabar. Saya harus sabar. Iya, Kalau saya punya uang baru saya cari. Karena untuk mencari di iya, sini lebih cepat. Yang susah itu iya, cari uangnya. iya betul. Jadi saya Ha, paham posisinya, paham. Ya maksud saya itu ya begitu. Waktu tanggal 26 aku baru ada berita katanya Setia Nurhati meninggal. Tanggal 28 saya baru mencari Miss Yuni juga itu nyari-nyari info dulu. Saya harus kemana, lapor kemana, hubungin kemana, harus minta tolong ke siapa gitu. Kata saudara yang di Hong Kong, Miss Yuni aja. Kata terus baru banyak tuh yang ngasih tahu, ngasih info. Miss Yuni aja, Miss Yuni itu bagaimana? Ini katanya dari ada Facebook, ada apa gitu, di TikTok apa gitu. Nah baru dari situ saya kami sekeluarga tuh bisa menghubungi Miss Yuni, bisa tahu nomor Miss Yuni gitu. Tanggal 28 tuh, iya lah. saya dengar kabar waktu saya terbang ke Taiwan sore, saya dapat informasi Iya, bahwa ada jenazah ditemukan di Mongkok. Tetapi karena saya lagi liburan bersama keluarga saya, otomatis saya tidak mau terganggu. Saya juga nggak kenal yang namanya Larasati. Saya kira iya, saat saya pulang di tanggal 25 pas kejadian banjir di Sumatera, saya kira Larasati sudah ada yang merawat. Makanya saya nggak tahu, di tanggal 26 terjadi kebakaran di Taipo. Itu lebih down lagi saya secara pribadi. Setelah Sumatera, Taipo. Nah, ibu nyari saya tanggal 28 baru kita tahu bahwa Larasati itu belum ada yang bantu. iya, iya, Nah, sekarang ini saya lagi mengusahakan, Bu. iya, Kalau iya, ibu ada uang, Bu, ibu kasih tahu saya iya, ada berapa. Tetapi jika ibu tidak ada uang, tolong diem dulu. Saya sedang mengemis kepada orang, meminta sama orang. baik, Ibu harus doakan iya, saya agar saya sehat menjadi pengemis online untuk anakmu. Doakan saya kuat menerima hujatan dan makian di luar sana. amin, Hanya untuk memulangkan jenazah anakmu, Bu. Saya tuh lagi ngemis online, Bu. Tapi kalau ibu ngomong, ibu mau cari duit sendiri, saya pasrahkan. Saya nggak mau ikut campur lagi. Karena ibu nggak sabar. Paham? iya, Miss, Ibu mau paham, Miss, ambil alih iya. ini Larasati atau tetap dikasihkan ke saya? Saya minta tetap sama Miss Yuni aja, Pak. Cuma kami misalnya kalau Miss Yuni belum pulang nih, kekurangannya mana nih pihak kita ya. Kami keluarga insya Allah mengusahakannya gitu, Miss. Jadi Mengusahakan tetap itu minta kalau tolong ada, Bu. kami. Ibu, kalau ibu nggak ada, tolong diem. Karena saya lagi ngemis, Iya, jangan iya, ditantang. Orang di luar sana kalau mau ngasih donasi terus ibu nantang punya uang, orang nggak jadi, Bu. Orang nanti nggak jadi iya, Miss. membantu. Iya, Miss, maaf ya, Miss. Jangan. Kalau ibu butuh Iya, bantuan, diem, sabar, doa, telepon, Miss. Perkembangannya seperti apa? Jadi kalau ibu bilang, oh saya cari usaha nih. Kalau ada uang, saya akan hubungi Miss Yuni. Jadi jangan hubungi saya kalau nggak ada uang. Terus mau ngapain? baik, Miss. Iya, maaf ya, Ibu Miss. telepon saya, tanya kabar saya sehat nggak sih? Miss, perkembangan jenazah anak saya gimana? Tolong usahakan. Nah itu jadi saya semangat. Tetapi kalau ibu ngomong kayak gitu, saya nggak semangat cari 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 uang buat jenazah anak ibu. Saya nggak semangat nih. Bodoh amat. Keluarganya ada uang kok. Uangnya ada nggak? Nggak Iya, ada. Miss, maaf. Ini saya salah salah kata, salah cara menyampaikan. Maaf ya, Miss. Mohon maaf. Karena saya itu Saya salah. berat loh Bu. Untuk Larasati, saya tidak kenal Larasati loh ya. Saya bahkan Iya, semasa hidupnya pun nggak tahu dia. Saya nggak tahu apakah dia semasa hidupnya membenci saya juga nggak kenal. Tapi saya lagi berusaha, Ibu. iya, Miss. Makasih. Karena saya tidak ingin kalau kalian sudah nyerahin ke saya, terus saya itu mudah untuk menyerah. Saya tidak nggak mau menyerah, Bu. Sampai di titik penghabisan. Tetapi kalau Ibu di tengah udah ngomong saya ada uang, ya udah saya serahkan kembali ke Ibu. Saya nggak mau. Saya tetap tetap minta minta bantuan, minta pertolongan Miss Yuni, tetap biar gimana gimana saya percaya sama Miss Yuni. Sini orangnya baik, banyak orang yang tahu tentang Miss Yuni itu orangnya baik, peduli.
Karena saya setiap hari nyepil Larasati karena saya berharap ada orang kasihan tiba-tiba ngasih saya uang. Walaupun cuma 10.000, Bu, 50.000, saya itu sudah seneng. Saya tidak tahu siapa yang membantu, tapi mereka mau membantu. Ya, Miss paham. Sekarang ibu tugasnya cuma satu, berdoa. Minta sama Tuhan keajaiban. Iya, Miss. Iya, selalu berdoa, selalu. Kami sekeluarga berdoa terus. Kalian boleh tidak percaya Larasati meninggal atau tidak, tapi pada faktanya dia udah meninggal. Kalian butuh bukti, tapi kalian gak ada uang, terus saya suruh ngapain? Ya, maaf ya, Miss. Miss, Saya salah. butuh 100 juta, Bu, untuk memulangkan jenazah anak ibu. 100 juta, Bu. Tanggal 28 ibu baru nyari saya. Ini anak udah meninggal dari tanggal 20. Saya bilang, oke, siap, komandan. Saya ambil alih. Tapi sabar, Bu. Kalau nggak ada kejadian di Sumatera, uangnya sudah terkumpul, Bu. Tapi kan saya harus Ya, membedakan uang jenazah sama uang bantuan Sumatera, Bu. Saya juga harus membedakan mana uang typo. ya, Miss, Kak. Paham, Miss. Maaf ya, Miss, kalau saya salah. Sekarang, Enggak, ibu nggak salah. Ibu nggak salah. Tapi doakan saya agar kuat dari hujatan, Bu. iya, pasti bisa doain. Saya nangis loh, Bu. Kalau ibu tahu, saya tuh dihujat habis-habisan. Ibu di rumah tinggal nunggu jenazah. Ibu tahu berapa orang yang menghina saya? Bahkan saya diancam di penjara. Ibu tahu? Hanya untuk memulangkan Larasati. Taruhannya nyawa saya sendiri, Ibu. Ya, jangan, Miss. Saya sedang berusaha, tolong kasih saya kesempatan sedikit aja. Baru tanggal 28, Bu. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 10. Iya, Ibu baru menyerahkan ke saya 2 minggu. iya, Miss. Saya dimaki-maki di media sosial, Bu. Saya dibuat bulan-bulanan. Saya dimaki-maki, muka saya dikasih tai. Dikatakan saya penipu. Saya tidak pernah ceritakan ini sama ibu. Demi siapa? Demi jenazah anak ibu yang tidak pernah saya kenali. Maaf ya, Miss jadi kena ininya. Maaf, saya mewakilkan sekeluarga saya. Kami di sini semuanya minta maaf sama Miss. Saya itu Miss kalau pasti berjuang itu, Bu, saya totalitas. Saya kalau berjuang, saya tidak akan berhenti di tengah. Walaupun saya capek, saya sedih, Bu. Tapi saya nggak mau orang lain tahu kalau saya sedih. semoga Allah yang membalas kebaikan di berkali-kali lipat. Untuk Miss selalu diberi sehat, panjang umur, selamat. Amin. Sabar sedikit aja. Saya yakin saya bisa. Saya yakin saya bisa. Saya cuma minta doa. Saya, Kami sekeluarga di sini mendoakan. Pasti kami doa keluarga untuk Miss, untuk kakak saya itu banyak sekarang kakaknya. saya sedih, Bu, karena di Hong Kong biasanya itu ada yang ngaji. Orang meninggal dunia itu ada yang ngajiin, ada yang tahlilan. Rarasati nggak ada. Ini kalau saya uangnya cukup, setelah saya pulangkan, saya dapat uangnya aja, saya mau ngajiin dia di sini, Bu. Saya nggak kenal anakmu. Saya tidak kenal anakmu, saya tidak tahu anakmu. Saya sedihnya apa? Nggak Iya, ada satu orang pun temen iya. dia yang nyari saya. Ngerti nggak, Bu? Iya, ngerti, Miss. Saya paham. Padahal dulu dia sering phone waktu masa masih bisa hubungan itu. Temen dia tuh banyak di karena dia orang yang kenal dia itu katanya orang yang baik, pijitnya boleh diutang katanya, apa gitu, dengar dia dari teman-temannya tuh pada istilahnya berterima kasih, padahal semasa hidupnya tuh dia sering cerita kepada keluarga tuh kalau telepon tuh katanya cerita tentang dia kerjanya gitu. Dan Semasa hidupnya banyak temennya, tapi sekarang meninggal satu pun tidak ada yang cari, Bu. Nyari temennya saya, nyari saya nggak kenal loh, Bu.
Saya nggak kenal sama sekali. Saya tidak tahu semasa hidupnya beliau pernah menghina saya atau tidak di media sosial saya nggak tahu. Tapi saya punya prinsip tuh. Ibu sudah serahkan sama saya akan mencoba. Saya akan mencari, kasih saya waktu. Baru 2 minggu ibu kasihkan ke saya jenazah ini. Baru 2 minggu ibu. Tanggal 28 ibu kasih ke saya. Sekarang itu baru tanggal 10. Iya, saya minta maaf kalau saya ada kata-kata yang berapa penyampaiannya. Mohon maaf, beserta dengan istri dan terima kasih banyak. Istri dapat belum, belum juga dapat keluarga kami. Keluarga kami. Ada alasan terima kasih. Dia belum. Dia lagi jadi anak khusus. Anaknya dulu di apa pesantren dia cerita. Ininya ibu paham ya. Tolong sabar ya bu ya. Tolong sabar ya bu ya. Heeh. Boleh tanya kabar ke saya. Bantu saya doa. Bantu saya doa agar saya dikasih kesehatan otak saya agar nggak sakit, agar saya tetap waras. Doakan saya bu ya. Iya, pas saya doain suara peduli dan baik hati, pasti saya peduli keluarga kami, pasti mendoakan Bis dan kakak saya. Ibu boleh panik. Banyak Bis, terima kasih. Ibu boleh panik, ibu boleh khawatir, tapi saya bukan pejabat. Saya tidak bertanggung jawab atas Larasati. Iya, Bis. Ya, paham ya. Saya paham. Saya bukan siapa-siapa. Saya galang donasi aja dimaki-maki, Bu. Tapi keluarga yang padahal mereka tidak minta tolong Bis udah bisa Bis. Oke. Ya udah ya sabar ya, Bu ya. Kasih saya sedikit waktu ya. Kasih saya sedikit waktu ya, Bu ya. Baik, dia yang membalas. Sehat selalu, panjang umur, terus kuat, terus malah khairat amin. Amin. Terima kasih. Lindung dari mana. Siap, Ibu. Terima kasih banyak. Siap, Ibu. Terima kasih ya. Iya, terima kasih sama-sama. Saya juga di kelas keluarga. Terima kasih banyak sebelumnya sama Miss Juni, orang yang istilahnya dulu nggak kenal, mau menolong, mau membantu keluarga saya dalam keadaan ini. Siap, Ibu. Terima kasih. Saya matikan izin ya, Bu ya. Iya, ya Oke. baik Miss. Terima kasih banyak yang ini. Oke, Assalamualaikum. Banyak Miss. Terima. Mungkin kalian nggak ngelihat di luar sana orang memaki saya secara brutal. Keluarga saya, adik ipar saya dihajar habis-habisan. Adik saya yang meninggal dunia pun disepil sama orang. Kenapa? Karena saya membantu memulangkan jenazah teman-teman. Kalian kira saya nggak sedih? Kalian kira saya nggak sakit hati? Tapi ya udah nggak apa-apa gitu loh. Maksud saya nggak apa-apa. Tapi orang yang membenci saya karena tidak mengenali saya dan saya juga tidak mengenali dia itu saya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian lagi minta bantuan, terus kalian mepet, seolah-olah saya itu pejabat, saya lepaskan loh ya. Karena saya bukan pegawai pemerintah. Saya tuh ngemis 1 sen, 2 sen. Di setiap live saya minta-minta. Saya bukan banyak uang, saya ngemis. Ngemis online. Untuk memulangkan jenazah. Untuk Untuk Sumatera saya ngemis-ngemis. Saya tuh ngemis-ngemis. Seharusnya konten kreator dengan follower 1,8 M itu bisnis, bukan ngemis. Ngemis kemanusiaan.
mengemis belas kasihan. Saya cuma jadi perantara. Lihat, saya dapat uang dari profesor, saya bagikan. Saya tidak menikmatin uangnya, saya kasihkan ke orang lain. Sebenarnya ini satu pesan buat kalian yang saat ini ada di luar sana. Iya, buat kalian yang ada di luar sana. Yang kalian saat ini dengan sombongnya, dengan angkuhnya, menjadi anak kaburan. Ini peringatan buat kalian semuanya. Saat kamu masih hidup, banyak temenmu. Saat kamu meninggal, contohnya Larasati. Nggak ada satupun temannya yang merasa iba. Bahkan cari informasi tentangnya aja nggak ada. Jenazahnya terlantar. Jadi jangan terlalu sombong anak-anak OS. Anak-anak kaburan, anak-anak ilegal. Saya cuma minta teploseronya. Jangan jahat kalau udah jadi kaburan. Ini contohnya, saya tidak tahu masa hidupnya Larasati. Tapi satu temenmu nggak ada yang mencarimu saat engkau terbujur kaku menjadi mayat. Halo, halo. Artinya apa, teman? Masa kamu hidup, banyak orang yang mencintaimu. Banyak orang yang mengharapkan. Tapi saat engkau terbujur kaku, tidak ada seorang pun yang mau mengenalimu. Karena itu, jangan pernah menabur duri di jalan orang. Karena kamu tidak tahu suatu saat apakah kamu akan ada di jalan itu. Paham ya? Jangan pernah menghina orang di media sosial. Karena kamu tidak tahu suatu saat jenazahmu siapa yang ngangkat. Jangan komen yang tidak jelas di media sosial. Karena takutnya suatu saat kamu membutuhkannya. Halo? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru lihat labnya Miss gitu. Ah, Miss, si- saya orang tua dari Andre. Yang tadi saya WA Miss sebelumnya. orang tua dari Andrean. Aan Andrian itu siapa lagi? Andrean itu anak. Kenapa? Jadi dia ditahan di Vietnam. Nah, oh Miss, bagus. Miss, Iya. saya telepon pakai WA satu lagi ya Miss ya. Saya sambil lihat labnya Miss boleh. Tapi ini sudah ada telepon masuk lagi. Saya nggak tahu kamu bisa telepon saya lagi atau tidak. Saya makanya Miss. Dia dari Kamboja sampai sekarang ditahan di Vietnam. Dia minta tebusan sama saya 40 juta orang Vietnam tadi. Ah, Halo Terus? Miss. Terus? Ya jadi ah, apa namanya? Ya saya bingung Miss mau gimana? Mau duitnya tadi tuh mau diserahkan kemana? Pokoknya dia minta tebusan 40 juta. Ah, KBRI kita nggak tahu KBRI itu kayak mana ceritanya kan gitu. Lah kenapa kok nyampe Vietnam? Lo yang nggak ngerti Miss, bukti ajaran nih kan Unu. Maksudnya anakmu kok bisa nyampe ke Vietnam itu ngapain? Dari Kamboja kerja, dia mau pulang kemari ke Medan, saya Sumatera Miss. Terus? Jadi katanya transit, tapi 2 hari di situ. Tapi terus sama agennya disuruh ke ini kantor polisi terdekat. Kok kita sini kantor polisi lah gitu kan. Suruh ngurus tentang paspor. Padahal paspornya ada gitu. Terakhir dibilang penipuan anak saya kan gitu.
Karena terakhir dicek di TKP di hotel paspornya ada gitu. Entah agennya yang salah atau kemana nih. Anakmu kerja apa di Kamboja, di Vietnam? Kerja apa Miss? Apa namanya? Ya ikut temennya Miss, tak kerja apa gitu. Anak saya tertutup loh Miss. Nah, kalau dia tertutup nggak jujur mau diapain? Ya, jadi makanya kita suruh pulang kan gitu. Ini orang rumah udah kejang-kejang nih, kan gitu dari tanggal 18 dia udah di kantor polisi kan itu kan ini tanggal segini semalam terakhir habis telepon ya dikabari minta anggaran 40 juta. Wow. Nah, menurut di sini kayak mana? Saya tidak tahu jelas dengan ini semua karena saya sudah mundur dari Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan juga Thailand. Datamu nanti saya kirimkan ke pemerintah biar pemerintah yang membantu kamu ya. Wisu ini udah nggak lagi tentang Kamboja dan Vietnam. Saya Ya Miss, tadi dari pemerintah KBRI ngabari uh, masih nunggu dari otoritas. Itu kayak mana tuh Miss maksudnya? makanya saya akan mencari otoritas untuk menghubungi kamu. Saya akan berbicara Iya, dengan iya, otoritas ya. Siap. ya, makasih Terima Miss kasih. Yuni Yo, ya. yo, siap. Saya Terima telepon kasih. lagi izin ya Miss. Saya Siap. dulu ya. Terima kasih. Siap. Terima Nah, kasih. Halo. Miss, Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Karena saya sudah nggak mau lagi membahas tentang negara tersebut ya teman-teman ya. Saya minta maaf, izin ya. Saya tidak ingin sakit hati lagi dengan negara-negara tersebut. Jadi saya penuhin janji saya. Jenazah terakhir uh, Maksik dari Manado itu adalah jenazah terakhir yang saya pulangkan dan yang saya berikan bantuan. Jadi yang lainnya saya nggak mau lagi. Waalaikumsalam. Apa kamu masih nonton live saya atau saya matikan teleponnya atau dimatikan live saya? Saya masih nonton. Berarti kamu maunya saya matiin teleponmu? Oh, enggak, ke saya. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya mau curhat, Bu. Curhat apa? Saya ditipu oleh TKW Hongkong. Itu uang anak saya, anak piatu. Kemarin katanya dia pinjam uang sudah bulan 10 sampai sekarang. Belum dikasih, Bu. Maksudnya gimana? Saya nggak paham. Kan dulu kita punya hubungan, toh, Bu. Hubungan yang serius. Dia bilang dia janda, nggak punya anak, nggak punya apa gitu kan. Katanya sebatang kara. Terus saya percaya, Bu. Terus waktu dia mau ngasih uang pada kakaknya yang minta uang rumah katanya. Dia gaji, katanya gajinya tanggal satu saya minta uangnya sudah ada, katanya ini buat bayar jendela gini 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 gini. Terus bulan 10 istri saya mau sepakat dengan tuh apa itu Indaan, Bu, kalau orang Jawa. Dia katanya tanggal 20 sudah ada pinjaman. Terus tanggal 20 saya selamatan, saya bilang saya minta uangnya, katanya belum ada. Kawannya nggak ada uang 500.000 tapi suruh nganain yang 300 gitu. Saya nggak bisa. Terus habis itu dia bulan 11 tanggal 1 katanya sudah gajian. Terus saya telepon, nggak ada lagi. Sampai bulan 12 ini saya telepon, nggak diangkat. Saya WA, nggak diangkat. Padahal itu uang anak saya, Bu, yang dipinjam dia. Terus
kemarin saya kan dia nipu, alamatnya juga nipu, nganunya nipu, cuma saya teringat jalannya saja Bu, jalan dan daerahnya, terus saya naikkan di Facebook. Habis itu ternyata namanya inisial lain Bu yang dikasihkan saya. Saya sekarang sudah ada bukti-bukti dan bukti transparan dan bukti alamatnya dia. Itu kalau langkah saya gimana Bu? Mohon pencerahan Ibu untuk menolong saya karena itu uang anak saya, anak piatu. Saya baru ditinggal istri saya 1 tahun kemarin Bu. Ditinggal kemana sama istrimu? Meninggal Bu. Lah istrimu meninggal belum mendak kok kamu sudah cari perempuan lain. Bukan Bu, saya kan anu di Facebook itu Bu. Terus kan saya ngupload istri saya di situ, terus ada orang inbox, kok bela sungkawa gitu loh Bu. Terus, Terus terus dia bilang kayak gitu, oh beneran Mas, saya nggak punya anak, nggak punya gini gitu. Terus aku mau tapi habis 1.000 harinya saya gitu kan Bu. habis 1.000 harinya Terus kita ngapain? rencananya memang kalau dia mau nikah, saya mau terima padanya walaupun beda usia Bu. Itu terus kita berlanjut 5 bulan. Sampai sekarang ini Bu ditelepon nggak angkat, dia nggak ngangkat. Cuma kemarin itu baru saya post, saya tahu itu kakaknya dan alamatnya. Yang dia cerita, dia punya anak angkat Bu. Ternyata anak angkatnya itu bukan anak angkatnya, dia anak asli. Dia bilang anak angkat nggak punya anak. Ternyata dia punya anak 3 kalau nggak salah. Yang 2 itu bawaan dari Malaysia. Yang satu itu anak dari mana kita nggak tahu ya Bu. Ternyata dia nipu saya dengan domisili palsu dengan cerita-cerita yang nggak masuk akal kepada saya. Saya kan percaya Bu. Saya juga curiga kemarin saya transfer itu saya minta nomor KTP-nya apa-apa itu nggak dikasih Bu. Terus habis itu saya ketemu RT-nya di medsos itu terus ditanya lah ternyata nama dan anunya nggak sama yang diberitakan sama saya. Dan ternyata katanya anaknya perempuan itu, yang anak angkat itu, dia kerja di apotek, di RS, dia minta anu apa uang, ternyata anaknya juga jadi TKW di Hongkong. Terus intinya Terus apa ini? kemarin, ini solusi saya mana Bu? Lah ini kan masalah cinta-cintaan. Lah ya solusinya ya kan sudah pacaran ya anggap aja lo jual gaya beli toh Pak. Kan pacaran tuh kalian. Gitu Bu. Lu yo no kan Yo, kan bondo apa, bondo ngiler-ngiler. Yo kan sampean nggak dihapusi wong sampean mencintainya, aku mencintaimu. Kau mencintainya, yo ora bisa lek diarani dihapusi kan sampean wis gendaan, Pak. Yo ora. ya, iya tapi Delok-delokan pentil apa ora? enggak. Oh enggak, yo untung. Yo rugi. Oh yo untung apa yo rugi? Mbok, habis berapa sampean? 5 juta Bu. Oh 5 juta wis ikhlas no lah. Anggap aja teman tapi mesra lewat HP selama 5 bulan. Per bulannya ya 1 juta. Oke lah. Oh gitu ya. Ya iyalah. Wong lain kali ojo pacaran lek ngono-ngono Pak. Gue sampean ojo percaya. Itu bukan TKW kadang-kadang. Itu modus juga. Penipuan. Ngerti nggak? Iya Bu, itu memang TKW di situ Bu. Iya ngerti, tapi Oh, kan TKW-nya cuma memanfaatkanmu berbela-sungkawa. Lah awakmu bareng yang menggatal. Istri baru meninggal dunia ada cewek bela sungkawa langsung dijrot. Jangan percaya no. Astagfirullahaladzim. Leres napa mboten? nggih nggih Bu, nggih. Lah iya, teleponan ayang beb. Ya kan mereka pasti memanfaatkanmu jenengan ki piye toh? Iya
ya Bu. Iya Iya ya. wes, balik menyep gawe meneh. Wes bener-bener di oma sama Niki dolanan Facebook. Kok malah inbok-inbokan mbek rondo Hongkong ngapain? Yo, saya kira kan kemarin itu saya menaikkan almarhum istri saya waktu nganu dia ikut bela sungkawa. Ya be ikut bela sungkawa kan mau memanfaatkanmu, Lek. Sampean iki yo enek wong wedok bela sungkawa atas kematian istrimu kok sampean iki malah nanggepi. Astagfirullahaladzim. Malah telepon-teleponan ki piye? Bukannya nangis kejer. Lah kok malah teleponan mbek wong wedok ya anggap ae sampean bayar. Iya Iya ra? ya Bu. Iya Wes. iya Bu. Ojo didelen ndek ati, ojo bayar ojo golek-golek meneh TKW ya, Pak ya. Siap Bu. Ibu Siap siap. susah ini, ibu guru jadi ngeluh sini sekarang. Ojo. Jangan pacar-pacaran. Lo jual gue beli. Jadi dia itu tidak menipumu. Kamu aja yang menggatal. Wong istri baru meninggal kok golek wong wedok. Ngerti? Iya Bu. Ah, golek sing nyata-nyata kono wes. Siap. Oke, matur nembah nuwun. Maaf ya. Oke. Piye to konsepe rek? Arek iki yang mengguatal, menggotol ngono ki ngapain sih? Astagfirullahaladzim. Eh, Buah Wira iso ngomong dengan kalian ya. Aja, kenapa sih follower saya itu mulai nggak jelas ngono tuh, Rek? Ini di luar ontran-ontran, di luar target. Halo? Halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau curhat, tapi mungkin barangkali di sini bisa bantu. Curhat apa? Jadi saya itu kan punya tunangan, itu kerja di Taiwan. Nah, tapi beliau ini kaburan, Miss. Nah, terus waktu tanggal 22 November kemarin ini, dia itu rencana itu mau daftar MD. Nah, kemudian itu kan setelah itu tidak ada kabar sama sekali, Miss. Setelah saya cari tahu, saya cari-cari, itu saya baru dapat info ternyata dia itu pas MD itu kan tentu ya. Nah, data itu keluar ternyata ada yang melaporkan Terus? tuh. Nah, terus saya sih dapat infonya dilaporkan itu atas kasus pencurian. Hmm. Nah, tapi setelah itu saya itu nggak ada info dia itu eh, di sana gimana gitu karena yang apa saya kan tanya gitu yang kerja di sana gitu biasanya kalau kayak gitu gimana gitu emang kita benar-benar tidak bisa apa namanya terhubung ke sana atau bagaimana gitu terus mereka tuh pada bilang biasanya yang ini ngurus MD yang ngurusin begitu gitu tapi ini pas saya eh, chat ke yang ngurus MD ini, dia bilang itu bukan urusan saya, itu udah urusan sama pemerintah Taiwan. Jadi saya nggak tahu kasusnya apa dan seperti apa gitu, Miss. Ya iya dong, kan dia sendiri kalau kasus mencuri kan dia melakukan kesalahan di negara tersebut. Kan nggak ada siapapun yang bisa bertanggung jawab atas dirinya, saya. Iya, maksudnya itu Iya. kita kayak pengen tahu gitu kasusnya apa dan seperti apa gitu. Kan saya dengar itu dapat info kalau misalkan dia itu ada nomor handphone yang bisa dihubungin, itu bisa menghubungi gitu. Nah, ini tuh saya sudah minta ke yang mendaftarkan MD untuk apa namanya memberikan nomor telepon saya ke sana, tapi sampai sekarang itu tidak ada sama sekali gitu. Ya kan tidak semudah itu, Nduk. Mereka juga nggak tahu siapa kamu, kan kamu bukan keluarga inti. Kamu cuma pacar. Iya, Lah ya, tapi keluarga itu menyerahkan ke saya ya gitu nggak loh. bisa. Kamu itu bukan siapa-siapanya, kamu masih calon. Iya, Iya, nggak bisa, sayang. Karena kan kamu calon. berarti
Kalau menanyakan sesuatu itu harus biasanya keluarga inti, sayang. Nggak bisa kalau bukan keluarga itu, uh, banyak hal itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Karena kamu bukan siapa-siapa di situ. Ya, ya karena saya juga udah memberikan kontak ibunya juga, tapi tetap gitu nggak ada konfirmasi sampai sekarang gitu. Karena dari keluarga itu cuma kayak pengen tahu ini anak keadaannya gimana gitu, terus kasus seperti apa gitu. Ya seperti tadi kan, Dok, saya bilang bahwa tidak semua kasus itu kita akan tahu gitu loh. Karena kalau di luar negeri itu tidak seperti yang kita bayangkan. Ngerti nggak? Nggak bisa kita cari tahu konsekuensinya orang orang kaburan kan kayak gitu, sayang. Ditangkap. Iya, Saat ditangkap kita nggak bisa melakukan apapun, nah. iya, Kita harus tunggu dulu. Kita harus tunggu dulu proses di negara tersebut dan kita harus menghargai negara tersebut. Kita nggak bisa seenaknya sendiri, sayang. Mau tidak mau kita harus menunggu. Resiko di luar negeri kaburan itu adalah di penjara. Apapun, ngerti? iya, Miss. Iya, paham, Miss. Ada yang lain lagi? Sudah cukup, Miss. Ya, Ah, cukup. Terima kasih banyak, Miss, atas ya waktunya. siap. Ya kalau kerja di luar negeri kan tetap aja toh konsekuensinya apa sih? Ya kalau kamu kaburan ya di penjara. Pingin tahu kabarnya ya nggak bisa. Selesai-selesai kasusnya dulu baru baru keluar. Benar gak sih? Makanya dari itu jangan sampai apa? Ya jangan sampai kaburan, apalagi di negara orang. Gak penak rek, dadi wong kaburan di negarane wong. Eh, Halo, Oke, dong. Waalaikumsalam. Hai, halo, di sini. Iya, live saya sudah dimatiin belum, Mbak? Oh, bentar, 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 bentar. Oke, oke, Miss. Oke, Miss. Saya matikan. Miss, Iya. mau tanya. Gini loh, Miss. Aku kan punya majikan itu dokter. Ya. Hmm. Terus dia itu kan ada kayak bisnis-bisnis di aku juga nggak apa kayak alat kesehatan gitu loh, Miss. Ya, itu kayak masa banget aku disuruh ikut loh, Miss. Kayak bayar 6.000. Karpe menurut majikanku bilang gini, tak bayari dulu 6.000, nanti tiap bulan tak potong gajimu 1.000. Aku kan bilang, aku nggak mau, aku di sini tuh kontrak kerjaku cuman pembantu, nggak boleh ikut gini ini itu tuh nggak boleh. Tak bilangin gitu, tapi mau ya lo, Miss, piye, Miss? Ya terserah kamu. Kamu pengen bisnis ya bisnis kok. Aku mau, Miss. Aku ki mau duit 6.000, pikirku kena tak kena anakku lo, Miss. Ya bilang aja nggak mau. Wes lo, jadi aku wes bilang nggak mau, tapi kok maksa banget lo, Miss. Piye alasanku, Miss? Ya bilang aja nggak mau. Wes teh. Nek dipaksa yo ngalih. Aku nolak terus lo, Miss. Aku nggak mau. Tak bayari dulu, nggak ada lopan yang baik kayak aku bayarin kamu 6.000. Lah 6.000, tapi kan dipotong gaji. Apa gitu dong, Miss? Hmm. Ya tetap intinya nggak mau. Tetap. Iya Oh, udah. Nggak mau. Tetap nggak mau karena itu akan membahayakan dirimu sendiri. makanya, Miss. Aku sampai, ya ampun, iki piye, aku ngomong gini, aku sampai Ya intinya nggak mau. Ngomong aja nggak mau. Titik. alasan ini, Miss. Anak Filipina itu loh banyak yang ikut. Nanti kamu bisa usaha di Indonesia. Gak usah telek-telekan Terus, wes. Gak usah. wah, aku ki pokokku fokus aku di sini buat nyekolah anakku gitu tok lo pikirku ini, Miss. Iya. Selebihnya kan nggak usah. Oh, aku sampai sebel loh, Miss. Ya Terus aku dikit ngomong kalau boleh maksa aku mau mbok mulai mbok aku mbok. lah ini aku sampai nanya awak apa ki?
kontrak kerja tuh cuma membantu, nggak boleh lain-lain sampai tak ngomong nol. Sampai ini, aku kok nek terpaksa aku ngomong agent yo Miss. Gak ada hubungan sama agent. Maksudnya agentku pengen ngomongin, nek aku ki nggak boleh ngono lho Miss. Iya Miss. Yo, terserah kamu, tapi kan itu semua kan kamu yang memutuskan. Aku ngomong Miss. Terus aku tak babu aja aku. Lah iya, direwangi babu cek salah terus kok bisnis-bisnis telek-telekan bareng. Aku begitu ngono lho Miss. Heran aku. Nggak mau ya nggak mau toh, nggak mau. Ah, kamu bayarkan, aku daftarkan, aku nggak mau bayar. Kalau kamu potong gaji saya nggak mau. Nggak usah bisnis-bisnisan. Aku ler atau bisnis-bisnisan dong. Memang dasarnya saya nggak bisa bisnis. Makanya iku aku yo mau Miss, wis aku iki. Ya serah usah. Berarti kok aku nek dipotong gaji aku ngeyel ae. Ya mau loh. Dewe. Mm-mm. Intinya nggak mau wes titik. Iya iya Miss. Gak terus Juni aku seneng aku. I love you. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan saya mau cemburu sama kalian yang pinter berbisnis, tapi orang itu punya kelebihan masing-masing. Dan saya percaya kelebihanmu bukan kelebihanku, kelebihanku bukan kelebihanmu. Karena itu saya gak iso nekon bisnis-bisnisan. Yo, kalau kalian mau bisnis silahkan, tapi itu bukan saya, karena saya nggak iso bisnis. Nah, kalian pingin bisnis silahkan. Jadi intinya adalah saya nggak iso bisnis dan saya tidak melarang Anda berbisnis. Cuman aja ngejak aku, ngerti ya? Yang penting aja ngejak aku, karena aku nggak iso bisnis. Iya kan? Kalau orang bisnis kan harus tahu. Kalau diri sendiri tidak bisa bisnis, terus malah-malah bisnis, ruwet rek. Ruwet, isinya tukaran tok, mau. Ngerti ya? Gak usah bisnis telek-telekan. Halo.